Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat ukhuwah, alhamdulillah atas nikmat dimudahkannya dalam melakukan ibadah dan ketaatan, alhamdulillah atas nikmat sehat dan kesempatan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis Jamaah Ta'lim wa Ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbagi beberapa ayat di penghujung surat Al-Hasyr yang ayat-ayat ini sering kita dengar walaupun ini di juz 28, tapi banyak orang yang menghafalkan ayat ini. Ayat di penghujung surat Al-Hasyr ini. Kita akan membaca sebagaimana biasa ayatnya karena kita mengharapkan dari majlis taklim kita ini Allah turunkan rahmat Allah, kasih sayangnya, karena Allah firman wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya pada majlis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma hamdil Qur'an, ya Allah sayangi kami semua di mana semua Al-Qur'an. Amin. Baik, majlis Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, lakukan amalan-amalan ketakwaan, lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian dalam melakukannya. Jadi kalau ketakwaan itu perintahnya semampu kita. Tapi kemampuannya harus jujur, ya kan? Sesungguhnya kita ini mampu sholat, tapi kita nggak sholat, itu berarti nggak jujur. Sebenarnya mampu. Sama juga majlis Allah Subhanahu wa taala yang kita temukan itu misalnya sholat yang utama itu kan berdiri ya. Kemudian ada orang misalnya bapak-bapak jalan dia ke masjid pakai apa? Kursi ya, pakai kursi. Kemudian dia taruh di ujung soft. Habis itu pas sholat dia duduk di kursi itu. Padahal sungguhnya yang utama itu dia berdiri dulu, takbir semampu dia kan. Berdiri dia takbir, kemudian nanti kalau dia lelah nggak bisa untuk sujud dia duduk. Tapi utamanya itu adalah dia berdiri dulu.
Banyak itu kita ketemukan begitu kesalahan yang apa dalam hukum ya, hukum ibadah fikih lah ya. Kadang-kadang sebabnya itu karena nggak tahu. Dia sesungguhnya kuat, dia jalan itu, dia jalan kuat, cuma dia nggak bisa sujud aja, sujud atau ruku dia nggak bisa karena takut oleng ya. Nah, tapi dia berdiri bisa. Maka ketika imam membaca Al-Fatihah sampai ayat surat gitu ya, dia harusnya dia berdiri saja. Itu yang utama. Dan imam-imam mazhab saya baca misalnya dalam kitab Fiqh wa Adillah tuh ya, itu semua para imam itu menjelaskan ya bahwasanya semampu dia yang utama adalah berdiri. Ya, berdiri dulu ya. Kecuali memang dia nggak bisa berdiri, memang dia jalan pun nggak bisa. Nah itu boleh berdiri atau duduk. Ya. Nah, Majelis Allah Subhanahu wa taala, jadi semampu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semampu kita dalam melakukan amalan itu. Dan jujur, kita mampu atau tidak? Kita mampu atau tidak mau gitu ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur, dan perhatikanlah nafsu setiap jiwa ma qaddamat lighad, apa yang dia siapkan untuk lighad, untuk hari akhirnya, untuk esok, hari esok. Ya kan? Maksud esok itu adalah setelah dia hidup hari ini. Apa yang dia sudah siapkan. Banyak orang itu misalnya sekolah ya kan, sekolah tinggi itu apa mereka untuk persiapan hari esok, hari tua misalnya, agar supaya hari tuanya mapan gitu ya. Tapi itu dunia. Orang sungguh-sungguh dalam urusan dunia. Namun tidak sungguh-sungguh dalam urusan akhirat, mempersiapkan untuk hari esok, yaitu hari setelah kematiannya. Dan kita paham betul, kita ini sudah sering menyaksikan kematian. Bahkan akhir-akhir ini sering sekali kita dikagetkan dengan orang-orang yang kita kenal ya meninggal dunia ya karena wabah ini. Nggak main-main wabah ini ya. Jadi memang ada itu. Itu bisa jadi sebab seorang itu segera meninggalkan dunia. Dan kita harus persiapkan itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha teliti, khabir, Maha teliti bima, dengan apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Jadi Majelis Allah Subhanahu wa taala itu firman Allah untuk kita, siap-siap. Katakan pada diri, dikit lagi. Apalagi kalau usianya 50 tahun ke atas. Saya sering sampaikan ke bapak-bapak ya kan, yang usianya 50, 60, 70. Biasanya yang ikut ngaji kan di usia itu ya. Katakan pada diri itu, sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi ya kan. Apa Pak, sedikit lagi, dikit lagi, hitungan tahun, setahun, 2 tahun ya kan, 3 tahun ya. Barang yang dibeli itu bisa awet ya kan, jam tangan yang dibeli bisa 1 tahun, 2 tahun. Tapi orang yang pakai jam tangannya nunggu setahun 2 tahun ya kan, meninggal gitu ya kan. Jadi katakan pada diri ya kan, dikit lagi ya kan. Mau apa-apa, mau buat dosa, hidup ini tinggal dikit lagi, betul-betul sedikit ya kan. Setahun 2 tahun itu sedikit mas ya, tahun 2 tahun itu sedikit ya. Kalau anda yang hari ini usianya 40 tahun saja, 40 tahun ya kan, anggaplah meninggal 60 tahun. 20 tahun itu ngapain coba 20 tahun? 20 tahun itu kredit KPR tanah ya kan, kredit rumah ya, 15 tahun, 20 tahun ya. Belum sah milik dia, sertifikat belum masuk ya, mati dia ya kan, 20 tahun ya. Sebentar 20 tahun itu sangat singkat ya, apalagi waktu usia yang 50, 60 ya. Nah, jadi Majelis Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan ke kita, wal tanzur, perhatiin apa yang kita siapkan untuk hari esok kita. Ya. Kalau hari ini baik, maka di akhirat nanti akan baik. Kita ini ke akhirat, kita ini hamba akhirat, kita ini bukan hamba dunia, kita ini hamba akhirat. Pasti ke akhirat kita ini. Gak bisa dilawan, pasti ke akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasallah. Pesan Allah selanjutnya, jangan kalian menjadi orang-orang yang nasallah, melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, kalian akan lupa pada diri kalian sendiri, ya kan? Jadi orang yang lupa dengan Allah itu dia akan lupa diri dia. Bingung dia, ngapain ini gitu. Orang yang lupa dengan Allah, bingung dia dengan hidupnya, apa fokus hidupnya, goalnya itu apa. Ya, kalau mau makan semua orang makan, kalau mau minum semua orang minum, kalau orang menikah punya anak semua orang juga punya
punya itu, sama aja apa yang dirasakan, dan semua binatang juga sama, makan, minum, kawin, ya kan, itu ya. Kalau kata Allah, orang kafir itu yakuluna kama ta'kulul an'am wal haras. Orang-orang kafir itu kerjanya cuma cari makan, minum, kawin, seperti binatang, ya kan. Kita enggak, kita orang-orang yang dalam hari-hari kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Allah, wala takunu kalladzina nasallahu. Jangan jadi orang-orang yang melupakan Allah. Majelis Allah Subhanahu wa taala, hatta kita kalau buat dosa pun ingat Allah. Ya Allah, nah dosa nih Allah, gitu ya. Sakingnya itu buat dosa pun kita, ya Allah, dosa ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, gitu ya. Tapi masalahnya kita ini sering lanjut ya, walaupun astagfirullah masih lanjut, ini bahaya ya. Fa'ansahum anfusahum, nanti kalian lupa pada diri kalian sendiri. Makanya orang yang lupa Allah itu sering betul ditemukan pikun, ya kan? Ditemukan selain pikun, tadi itu nggak fokus hidupnya, mau ngapain nggak tahu dia apa yang dia lakukan. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah lanjutkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, enggak sama ahli neraka dan ahli surga. Ulangi ya. Wala la yastawi ashabun nar, enggak samalah ahli neraka wa ashabul jannah dan ahli surga. Beda, hidupnya beda, cara hidupnya beda. Ahli neraka, ya, bodoh amat dia dengan dosa, dengan apa yang dilarang, nggak ngaruh bagi dia. Tapi orang yang ahli surga itu amalnya pun beda, tertib hidupnya. Pagi sudah bangun, sebelum subuh lah. Sebelum subuh sudah bangun, ya kan, dirangkai dengan zikir, dirangkai dengan ibadah, sholat subuh, kemudian dirangkai dengan ibadah, ta'lim atau baca Quran, terus hari-harinya ada duha dia, nanti dia nunggu sholat zuhur, nanti dia nunggu sholat asar. Setiap hidupnya itu berjeda, ada ibadah. Itu ahli surga itu. Dia punya kehidupan yang tertib, ya kan? Kehidupan yang tertib dalam kehidupan dia. Termasuk mengolah hatinya, itu ahli surga beda, ya kan? Bagaimana sikap dia dengan orang, bagaimana sikap dia dengan anak, bagaimana sikap dia dengan istri, beda, ya kan? Beda. Bagaimana dia menahan amarahnya, bagaimana dia menyayangi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga itu dan ahli neraka. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang ahli surga itu orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup pasti mati, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan ganjaran apa yang kalian lakukan selama di dunia ini. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, sama kalimatnya, faza yafuzu faizun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung, bahagia, sukses. Jadi kesuksesan kita itu adalah kesuksesan ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu sebenarnya ya, sukses kita itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, kalau sekiranya Quran ini diturunkan kepada gunung, lau aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, gunung itu pecah, hancur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Itu contoh yang Allah contohkan kepada manusia agar mereka berpikir. Jadi hal yang dahsyat, hal yang besar, yang agung di dunia ini adalah mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka majelis Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan ketakwaan adalah kita tidak terlepas hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Saya ulangi ya. Salah satu amalan ketakwaan kita yang terus harus kita kampanyekan, kita iklankan kepada orang lain adalah alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Baca Quran, jaga salat, berbagi, berinfak. Itu harus kita kampanyekan, kita iklankan. Karena Quran ini kalau kata Allah Subhanahu wa taala kasih umpamakan, turun di gunung, gunung hancur, berantakan, pecah itu gunung. Kan dahsyatnya Quran. Nah, Quran ini Allah titipkan bersama kita, ya kan? Dan dia akan jadi saksi dari apa yang kita dia akan jadi hujah kita di akhirat.
Dia akan membuat kita masuk neraka dengan Quran. Quran berkata, oh itu diturunkan Al-Quran untuk membimbing engkau, nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji, nggak pernah dipelajari, dia akan menyebabkan jadi hujah seseorang untuk berat nanti di akhirat. Tapi Quran juga akan jadi hujah dia untuk ringan dan bahagia di akhirat kelak dengan amalan-amalan yang dia lakukan terhadap Al-Quran. Misalnya ibadatun bitilawatihi, merupakan ibadah ketika membacanya, mengkajinya. Seperti apa yang kita lakukan siang ini, kita mengkaji Quran, mentadabburinya. Mudah-mudahan ini semua akan jadi saksi. Semua apa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedang duduk di sini menjadi saksi bahwasanya kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat kita, dan akan menjadi syafaat Quran ini untuk kita semuanya. Jadi menjadi Allah Subhanahu wa taala, maka bersamailah Al-Quran, ya, kalam Allah ini setiap hari tidak ada hari kecuali kita bersama Al-Quran. Salah satu pesan yang harus kita ulang-ulang untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Barangkali itu yang bisa kita bagi beberapa ayat di penghujung surat Al-Hasyr ini. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kita untuk semakin menjadi lebih baik dalam kehidupan ke depan. Yang hidup akhir zaman ini memang kadang tiba-tiba, ya, tiba-tiba tanda-tanda kiamat itu adalah tiba-tiba kematian, ya. Maka kematian itu menyintai kita masing-masing, ya kan? Letakkan dia di pelupuk mata sehingga kita berhati-hati dan selalu bersiap-siap. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, tidak ada bekal yang lebih manfaat untuk hidup kita kecuali ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.